Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Nurharfi dengan NIM 110511010 dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai krisis energi. Saat ini dunia sedang dihadapkan pada krisis energi yang menggemparkan yang dipicu oleh serangkaian peristiwa di berbagai belahan dunia. Sejumlah faktor telah berkontribusi pada eskalasi krisis ini, termasuk ketegangan geopolitik yang meningkat di beberapa daerah penghasil energi utama, gangguan pasokan akibat konflik bersenjata, serta bencana alam yang mengganggu infrastruktur produksi dan distribusi energi. Beberapa peristiwa tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konflik antara Ukraina dan Rusia. Awal konflik terjadi ketika Ukraina merdeka dan bergeser ke blok barat dan ingin menjadi anggota NATO setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Ketegangan muncul sejak 2014 dengan aneksasi Crimea oleh Rusia dan dukungan terhadap separatis di Ukraina Timur. Konflik memuncak pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus dengan dalih melindungi penduduk etnis Rusia di Ukraina Timur. Konflik antara Ukraina dan Rusia mempunyai implikasi besar terhadap pasar energi, termasuk kekhawatiran mengenai potensi gangguan pada jalur pasokan dan ketegangan geopolitik serta meningkatkan harga komoditas sehingga menurunkan daya beli konsumen. Krisis energi adalah dampak yang jadi permasalahan utama dari konflik Rusia-Ukraina. Hal ini dikarenakan sanksi dan perbedaan posisi politik dari anggota NATO menyebabkan Rusia untuk menyetop ekspor minyak bumi dan gasnya. Invasi Rusia ke Ukraina memicu perubahan besar di pasar energi global, terutama di Eropa yang sangat bergantung pada energi fosil dari Rusia. Selanjutnya, konflik Israel dan Palestina yang terjadi saat ini tentunya memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor, terkhususnya sektor ekonomi. Dampak terhadap ekonomi global dari konflik di Timur Tengah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan konflik Rusia-Ukraina, karena Israel dan Palestina bukanlah negara penghasil minyak utama. Berbeda dengan Rusia yang memiliki peran sebagai produser energi utama dan Ukraina yang merupakan negara pengekspor utama biji-bijian dan pupuk. Namun, jika konflik Israel-Palestina ini semakin meluas, maka pada akhirnya hal ini tentu dapat mengancam ekonomi dunia dan berpotensi untuk menciptakan sebuah krisis ekonomi dengan rasio yang tak terbayangkan. Konflik Palestina-Israel ini mengakibatkan terjadinya konflik antara Iran dan Israel. Pemberontak Yaman yang pro-Palestina menyerang kapal-kapal komersial di koridor penting terusan Suez di Laut Merah. Pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman menargetkan kapal-kapal yang menuju atau kembali dari Israel dalam upaya untuk memaksa Tel Aviv menghentikan invasinya ke jalur Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Pengepungan terhadap pelayaran Laut Merah telah mengubah orientasi perdagangan antara Asia dan Eropa secara tidak merata. Blokade di Laut Merah memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian global dan regional, mengingat pentingnya jalur tersebut dalam perdagangan internasional. Rantai pasokan global terganggu karena Laut Merah merupakan rute penting bagi kapal-kapal yang mengangkut barang antara Asia, Eropa, dan Afrika. Blokade ini menyebabkan penundaan pengiriman bahan baku dan produk jadi yang berdampak pada berbagai industri. Biaya pengiriman yang juga meningkat karena kapal-kapal harus mengambil rute alternatif yang lebih panjang seperti mengitari Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang pada akhirnya menaikkan harga barang di pasar internasional. Pasokan energi terganggu karena Laut Merah adalah jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas dari Timur Tengah ke Eropa dan Asia, menyebabkan peningkatan harga minyak dan gas global. Negara-negara di sepanjang Laut Merah seperti Mesir dan Arab Saudi yang sangat bergantung pada pendapatan dari terusan Suez dan aktivitas maritim lainnya mengalami penurunan pendapatan dari tarif transit dan aktivitas pelabuhan. Negara-negara di kawasan sekitar Laut Merah yang bergantung pada jalur ini untuk impor dan ekspor juga mengalami kesulitan logistik dan peningkatan biaya perdagangan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi regional. Secara keseluruhan, blokade Laut Merah memiliki dampak luas dan merugikan pada perekonomian global, mempengaruhi segala hal mulai dari harga komoditas hingga stabilitas ekonomi dan politik regional. Selanjutnya, apa dampak dari peristiwa tersebut terhadap Indonesia? Yang pertama yaitu kenaikan harga minyak. Sebagai negara importer minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global.
Kenaikan harga minyak akibat ketidakstabilan ini akan meningkatkan biaya impor energi bagi Indonesia. Hal ini terjadi karena harga minyak mentah yang lebih tinggi mempengaruhi biaya bahan bakar di dalam negeri, yang selanjutnya dapat memperburuk defisit perdagangan Indonesia. Tingginya biaya impor juga mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang pada gilirannya meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang kedua, kurs rupiah melemah. Kenaikan harga minyak juga memiliki dampak langsung terhadap nilai tukar rupiah. Ketika harga minyak meningkat, Indonesia perlu mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli dolar Amerika Serikat yang digunakan dalam transaksi internasional, terutama untuk membayar impor minyak. Permintaan yang tinggi terhadap dolar Amerika Serikat ini menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya impor barang lain menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya memperburuk situasi ekonomi dengan menambah tekanan inflasi. Ketiga yaitu inflasi. Harga barang impor yang lebih tinggi sebagai dampak dari melemahnya rupiah dan kenaikan harga minyak menyebabkan inflasi di dalam negeri. Kenaikan harga barang akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi. Yang keempat yaitu beban fiskal. Selain itu, kenaikan harga minyak juga meningkatkan beban fiskal pemerintah. Untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap masyarakat, pemerintah mungkin perlu meningkatkan subsidi energi. Peningkatan anggaran untuk subsidi energi ini akan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk menindaklanjuti dampak yang terjadi, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, diversifikasi sumber energi. Indonesia perlu mengurangi ketergantungannya pada impor minyak dengan mempercepat pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Diversifikasi sumber energi ini tidak hanya mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan fluktuasi harga minyak global, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor merupakan langkah strategis untuk mengurangi konsumsi minyak. Program efisiensi energi dapat diterapkan di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Misalnya, penerapan teknologi hemat energi di pabrik-pabrik, peningkatan standar efisiensi bahan bakar untuk kendaraan, dan kampanye publik untuk mendorong perilaku hemat energi di rumah. Yang ketiga yaitu stabilisasi kurs. Untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah kebijakan moneter yang tepat. Bank Indonesia harus terus memantau perkembangan pasar global dan domestik untuk mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Intervensi pasar yang bijaksana dan pengelolaan cadangan devisa yang efektif dapat membantu menstabilkan kurs. Yang keempat yaitu pengelolaan cadangan energi. Mengoptimalkan penggunaan cadangan energi strategis adalah langkah penting untuk mengatasi lonjakan harga minyak sementara. Indonesia harus memiliki kebijakan pengelolaan cadangan energi yang jelas dan transparan, termasuk kapan dan bagaimana cadangan tersebut akan digunakan.